wanita yang tidak bisa mencium bau sorga. Ya. Salah satunya yaitu wanita yang mencat rambutnya dengan warna hitam. Terus kalau warna coklat, warna merah boleh? Oh gitu. Ya pandai ibu ya. Aduh itu jawaban apa ibu ya? Jadi selananya model itu. Iya kan gitu Ustaz. Ya, redaksinya gitu redaksinya. Intinya di sana adalah mencat rambut. Kalau untuk satu popularitas merubah itu memang tak boleh dan hukumnya haram. Bahkan mencat beruban tak boleh ya. Tujuannya kan mencuci uban tuh. Kepala boleh putih ya. Nah, kata lo itu. Itu semakin loh. Tanda-tanda Allah sudah ada bagimu. Nah gitu. Umat Islam seperti itu. Orang yang beruban kepalanya itu nanti sebagai cahaya nanti di surganya di akhirat. Jangan cemas pula. Dia lagi nego macayo kepala dulu dia putih itu. Iya supaya nggak pakai jilbab lah gitu kan, pakai makanan kemana-mana gitu kan, pakai tutup aurat itu. Nggak kata, ini seorang kata ini loh, kata. Ya lain mah, kalau disabui sekali, lain bunyi itu sabui 2 kali, dan tak salah ada kalau 2 kali, kata, kalau sekali, Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi. Makanya fad'uhu biha, berdoalah dengannya, dengan asma Allah. Nah, kalau dalam ilmu tauhid itu dikaji dan dibahas itu. Jadi Allah itu punya zat, Allah punya sifat, Allah punya asma, dan Allah punya af'al. Allah punya zat, yang zat ini tidak boleh dikaji, tidak boleh dikupas. Allah punya sifat boleh, itu sifat 22. Allah punya asma, itu dia asmaul husna. Boleh. Dia tidak boleh itu zat. Zat itu daya Allah tabwe, bantua Allah tu. Sama ibu-ibu mungkin boleh. Atau pakai lagu, pakai karambi ya, pakai taplong, pakai gula, pakai apa tidak tahu dong masalahnya, pakai garam gitu kan. Itu bagian-bagian zat-zatnya. Itu kalau Allah itu tidak boleh dikupas. Allah itu seperti apa, dari apa terbuat, itu tidak boleh. Bantu hitam, putih, kuning, abu-abu, coklat, tidak boleh gitu. Makanya tafakkaru fi khalqillah, tafakkurlah, pikirkanlah tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi zatillah, dan jangan dipikirkan tentang zat Allah. Nah, itu kalau kajian tauhidnya itu. Ya, alhamdulillah kita banyak di sini membiasakan dalam wirid yasinan kita, apalagi membaca surah Yasin sekarang malam Jumat, ya. Malam Jumat lagi. Dan sunnahnya memang malam Jumat yasinan gitu. Jadi mudah-mudahan selalu amalia kita itu akan menjadi saksi di hadapan Allah banyak. Tadi ibu-ibu sudah baca. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Suatu hari nanti mulut-mulut manusia itu akan dikunci. Nggak bisa ngomong. Kini kan mulut orang bisa ngomong, bisa mengecek. Nanti pada satu hari itu ditutup, nggak bisa ngomong. Waktu kali mula aidihim, yang berbicara, yang ngomong, yang mengecek kedua tangan. Oh ya, aku mau baca Al-Quran, mau baca Yasin, mau baca surah itu. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan menjadi saksi.
Ayo melangkah dulu, berdingin-dingin aku dulu, terjatuh di situ berlebar, disebabkan jadi saksi. Makanya jangan cemas pula kita. Semuanya yang kita lakukan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Masya Allah, hebat. Banyak limau ya. Jarum panjangnya. Ibu-ibu jauh berdekatnya. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya Bu. Apa? Nanti saja. Kita kan boleh tak. Jadi kita itu tidak kaku, biasa saja. Kalau dalam pertanyaan boleh, ada dialogkan boleh. Kajian kita sekarang tidak banyak. Dan biasa-biasa saja, yang besar dulu. Hah? Boleh, tidak mana dulu. Kalau panik, boleh mau juga. Boleh yang menyanda. Nah pokok jangan bakar dulu saja. Tapi kalau bakar dulu, kau tu ragu gitu. Gitu. Kau semua jadi dia orang yang seorang saja. Rahasia Allah dibalik amalan sholat sunnah. Sholat sunnah itu apa? Baik. Ayat dikecil sholat sunnah. Sunnah itu sunnah ya? Hah? Sunnah ya saya? Nah sunnah ya kan? Dulu mampu macam sunnah ya mas? Ayat dikecil dengan sholat sunnah. Salat yang tidak diwajibkan, yang tidak difardukan, yang namanya salat sunnah kan tidak wajib. Ini payah benar. Jadi salat sunnah adalah salat yang tidak diwajibkan. Titik. Asal sunnah yang tidak diwajibkan. Kalau tidak wajib sunnah. Salat wajib berapa? 5 waktu. Yang lain sunnah ada segala ya. Nah itu caranya aman kan? Salat sunnah ada terbagi 2. Kedua fikih. Salat sunnah ada terbagi 2. 1 salat sunnah muakkad. Yang kedua salat sunnah. Yang pertama salat sunnah rawatib, yang kedua salat sunnah bukan rawatib. Tugas kadang itu 1 salat sunnah rawatib, yang kedua salat sunnah bukan rawatib. Salat sunnah rawatib, salat sunnah yang mengiringi salat fardu atau salat wajib, baik sebelum ataupun sesudahnya. Ya. Jadi salat sunnah ada terbagi 2. Jadi yang mudah-mudahan saja belum paham itu. Yang pertama salat sunnah apa tadi Bu? Rawatib. Dan kedua bukan rawatib. Salat sunnah rawatib kok salat sunnah yang mengiringi salat fardu atau salat wajib, baik sebelum atau sesudahnya. Aman kan? Jadi kalau sebelum zuhur begitu rawatib bro. Contohnya salat sunnah yang bukan rawatib. Kalau yang mengiringi salat fardu itu adalah rawatib bro. Contoh salat yang bukan rawatib: tarawih, duha, tahajud, hajat, tahiyatul masjid, istikharah, istisqa, hari raya, tasbih, sapuin serah. Seluruh salat sunnah itu adalah golongan yang bukan rawatib. Nah, kan jadi kapling-kapling itu. Tapi kalau 2 rakaat sebelum zuhur, itu rawatib. Tapi kalau masuk masa jiwa, salat sunat yang wajib bukan rawatib. Jadi salat sunat yang bukan rawatib itu salat sunat yang tidak terikat oleh waktu. Contoh,
Apalagi? Jadi sholat sunat sudah terbagi dua, rawatib bukan rawatib. Sholat sunat yang rawatib mengiringi sholat fardu sebelum dan sesudahnya. Sholat sunat rawatib ini ada terbagi dua, yang muakkad, ghairu muakkad. Nah, gitu. Yang sangat dianjurkan dan ada yang tidak. Ini berbeda itu. Contohnya sholat sunnah rawatib muakkad yang sangat dianjurkan. Tarawih itu tadi golongan yang bukan rawatib itu. Sholat sunnah rawatib muakkad, sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan. Ya, satu ada sebelum subuh 2 rakaat. Kedua, sesudah isya 2 rakaat. Ketiga, sebelum maghrib itu baru muakkad. Sesudah maghrib berapa tadi? Oleh. Berarti sesudah maghrib pagi di atas 10. Sebelum asar itu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad 4 rakaat seharusnya itu. Nah, yang murahnya itu yang murahnya 2 rakaat sebelum zuhur. Itu ibu ya. Kau yang sholat sunnah rawatib muakkad yang sangat dianjurkan 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa? 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? 10. Itu salat sunnah rawatib muakkad. Salat sunnah rawatib muakkad itu adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam kondisi sakit Rasul sekalipun tetap dilaksanakan. Jadi usahakanlah salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah isya. Tadi sesudah sholat isya, jangan sampai tinggal itu. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Saya ulang. Boleh tanya kalau lagu dulu. Itu golongan yang kedua, salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Ada 2 lihat tuh. 1, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa? Hitung bro. 4 rakaat sebelum asar. Tanya. 2 rakaat sebelum maghrib. Berapa? 2 rakaat sebelum isya. Berapa? 12. Ibu tadi nyampe. Betul rahasianya kok. Ada rahasianya. Ternyata dahsyat. Kita masuk. Ibu udah tanya sama kami nampaknya Pak. Sia yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, kalau dengan adalah bu, dan 4 rakaat sesudah zuhur, haram Allah jasadu ala niran. Allah haramkan tubuhnya dari sentuhan api neraka. 4 tadi itu 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Kan beda. Ustaz, kalau yang pertama kali itu apakah langsung pertama? Enggak, dua salam. Assalamualaikum salam. Sunnahnya salat sunnah itu 2 salam, 2 salam. Rakaat ini. Sebelum asar ya? Hah? Sebelum zuhur. Zuhur. Kok zuhur sih dulu?
Ya, jadi kaifiat manfaat salat sunnah zuhur itu, siapa yang melaksanakan salat sunnah arba'atun qabla zuhur, kemudian arba'atun ba'da zuhur, haramallah jasadu ala niran. Allah haramkan tubuhnya dari sentuhan api neraka. Hampir rakaat itu dua salat sunnah rawatib muakkad, dua lain salat sunnah rawatib ghairu muakkad kan betul. Ibu bila tanya sama-sama tadi lah, makanya dijelaskan benar. Jadi hampir sebelum zuhur, hampir sesudah zuhur. Dan hampir itu bagi dua rawatib muakkad, dua rawatib ghairu muakkad. Muakkad itu artinya sangat dianjurkan. Niatnya sama. Ya sama qabla, sama ba'da. Kalau muakkadnya itu beda. Sengaja aku salat sunnah rawatib muakkad, sengaja aku salat sunnah rawatib ghairu muakkad, 2 rakaat lillahi ta'ala. Dapat dulu ya, lillahi ta'ala. Ya salat sunnah itu dapat dulu. Yang mana dulu dikerjakan Ustaz? Yang makan dulu. Ya, yang wajib, yang wajib. Dia wajib sebenarnya tuh. Nah, dia wajib. Terus sana itu mah, ada kakak dia wajib. Jadi makan itu artinya di bawahnya wajib. Sunnah muakkadah artinya tuh sangat dianjurkan. Ada yang ragu tanya bu, boleh dicetak bahwa ada. Nanti bu tonton di YouTube juga boleh. Kenapa waktu sholat tarawih itu bagi yang sholat 8 itu Ustaz? Langsung Rakaat Ustaz. rakaat satu salam langsung. Malam ya Ustaz. Oh gitu. Sunat gimana? Sunat. Nilai masalah ini. Itu adalah masalah ikhtilaf para ulama. Jadi ada yang membuat salat sunnah tarawih itu, aku kan kajian salat sunnah tarawih itu. Kita salat sunnah rawatib tadi. Salat sunnah tarawih itu ada yang membuat kalau nyok sabananya salat sunnah itu, kalau mohon maaf sekali, mohon maaf, ibu-ibu yang sudah haji dan umrah itu kalau salat sunnah di Masjidil Haram itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tengok aja. Nah, kalau tidak sempat tengok sana di YouTube saja, tengok aja. 2 rakaat salam. Jadi artinya salat sunnah itu adalah 2 rakaat. Ada yang membuat 4 rakaat 1 kali salam. Itu adalah ijtihad para ulama atau para imam fikih. Imam awal itu kan ada 4 yang terkenal itu. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Beliau-beliau itu punya cara masing-masing dalam melaksanakan amalia sunnah itu. Nah, makanya ada yang membuat. Tapi ada juga sholat yang 8 itu, sholat 8 istilahnya itu 2 rakaat. Ada 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau Muhammadiyah bikin 4 Ustaz. Nah, Terus gimana? Boleh Ustaz? boleh silakan, tidak apa-apa. Karena itu adalah sudah dibuat. Sholat sunnah tarawih itu berkembangnya adalah sejak zamannya para khalifah dan terutama para sahabat. Ya. Witirnya bagaimana Ustaz? 2-1. 3. Iya kan 2-1. Ya. Jadi, Ada yang langsung 3 gimana? ada yang langsung 3, ada yang 1, ada yang 2-1. Nah, itu nanti adalah dalam teknis para ulama dalam mengamalkannya. Rata-rata itu kalau sholat tarawihnya 8, 4 salam itu biasanya 3, 4, 3. Tapi kalau 2 biasanya 1. Nah, Ustaz, kalau yang 1 itu usandinya gimana Ustaz? rakaatan. Rakaatan. Iya. Rakaatan ini 2, salasa 3. Lalu 1, 4 rakaatan. Nah gitu. Jadi ada yang setengah. Aku jadi boleh dibuat seorang setengah. Jadi
kembali lagi kepada salat amalia salat sunnah tadi, bahwa ternyata rahasia Allah di balik amalan salat sunnah itu sangat besar sekali. Salah satunya adalah Allah memberikan kebebasan bagi orang yang membiasakan amalan-amalan sholat itu, terutama adalah hadis yang pertama, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, maka dia terbebas dari siksaan Allah. 1. Ada Bu yang akan ditanya, boleh? Yang kedua, amalan sholat sunnah itu, siapa yang menjaga sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, man sabara ala fintai raka'atan min sunnati, kata Rasul, siapa menjaga 2 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah di surga untuknya. Masya Allah, hebat. 2 rakaat sehari semalam. Ada 2 itu yang tinggal tuh. Mana 2 itu? 4 rakaat sebelum zuhur. Tunggu ibu ya. 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa? 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Bahkan Rasulullah menyatakan rakaataini, 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi salat sunat 2 rakaat sebelum subuh khair. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya, apalagi kalau sholat subuhnya. Masya Allah. Kajabu. Ini kalau ada sholat, jangan sampai tinggal sholat sunnah sebelum subuh tuh. Nggak harus di musola dong, di rumah boleh. Ya Allah, Rasulullah sholat sunnah banyak di rumah beliau. Nulir, terangilah rumahmu itu, kata Rasul, dengan tilawatil Quran dan sholat. Sholat di situ mau kasih sholat sunnah ya? Sholat sunnah. Nah, gitu. Kalau untuk laki-laki, apa? boleh juga di rumah. Boleh, nggak apa-apa. Kalau aku biasanya aku sholat sunnah di rumah. Bukan sampai masjid, sholat wajib saja oleh. Kalau ada waktu sholat sunnah ke masjid. Kalau enggak, langsung. Jadi jangan menurut Nabi. Orang sholat rumahnya kebayaran. Awak tipu dalam bed. Sholat sunnah itu dulu. Orang apa yang punya menang leh. Tentu kamai orang baik. Gitu saudara. Jadi kalau di rumah sholat sunnahnya apa sudah melulu sudah azan sudah? Kalau rawatib tetap, ini namanya mengiringi. Tapi kalau ibu sebelum azan, berarti itu bukan sholat sunnah rawatib. Ingat, sholat sunnah rawatib katakannya mengiringi sholat fardu. Rawatib zuhur masuk waktu zuhur. Abi waktu zuhur. Bila abiye azan asar, itu lagi zuhur rumah. Yang sholat sunnah rawatib zuhur juga. Kenapa? Azan asar lagi gitu. Itu fikih itu. Jadi dalam ilmu fikih itu ada batasan sholat namanya itu. Kalau kalau sampai di sawah itu ada pematang kan? Ada pematang, ada pematang. Nah, itu semua sawah yang pematang nama-nama. Nah, gitu kan. Ada batasnya. Ya. Kalau belum tanda masuk waktu sholat itu azan. Kalau azan mungkin siko dalam azan, tapi waktu masuk udah tuh. Contoh waktu jam 2:05. Ustaz awam mungkin sedang wudu. Lewatlah 3 menit mana. Lewat 7 lewat 8 alunya azan. Waktu udah masuk.
Cuman beliau aja terlambat azan. Nah itu. Jadi sholat fardu itu ditandai dengan azan atau masuknya waktu sholat itu sendiri. Sholat sunnah rawatib itu apabila masuk waktu sholat wajib itu berarti sholat sunnah rawatib waktu sholat wajib itu sudah masuk. Kapan berakhirnya? Berakhirnya sholat sunnah sholat wajib itu sendiri. Nah gitu. Jadi melakukan sholat sunnah rawatib itu bu, memang pas di waktunya. Kalau awak sholat rawatib sebelum zuhur, awak karajuan waktu zuhur masuk jam 2:05, awak karajuan jam 2 tapi belum masuk waktu sholat sunnah rawatib zuhur. Berarti sholat anak tadi, ya bisa saja sholat sunnah wudu, bisa saja mungkin kalau di masjid sholat sunnah tahiyatul masjid, bisa saja mungkin sholat sunnah taubah dan lain-lainnya. Nah gitu ya bu ya, itu namanya menduduk tujuan. Masih ada yang ditanyakan? Ya ragu? Kalau sholat sunnah yang sudah wajib itu kan, apakah langsung setelah wajib atau boleh di antara-antara? Sholat rawatib itu. Ya. Jadi Misalnya kalau sholat zuhur, misalnya kita kerjakan pas di waktu zuhur, ya. kemudian waktu kita ada perlu cepat begitu buat, lalu kita melaksanakan sholat sunnah lagi, apakah setelah itu bisa dikerjakan? Boleh, selagi dalam ruang lingkup waktu sholat wajib itu sendiri. Tapi nanti serencana kalau sholat sunnah rawatib muakkadnya jangan ada pemisah. Nah, jangan ada pemisah. Itu kan siap salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kita doa, kita zikir segala macamnya belum apa-apa. Mungkin sebelum pulang baru sholat sunnah rawatib muakkad sesudah zuhur. Nah, jadi sebelum sholat zuhur itu tidak usah banyak-banyak. Mungkin contoh kita sholat di masjid atau di musola lah, kita di musola. Sampai di sini terdengar orang azan atau mungkin sebelum azan, sampai sini sholat sunat duduk dulu. Ingat ibu-ibu sekalian jamaah, Bilal, kenapa Rasulullah itu iri kepada Bilal? Bilal seorang hitam, muazzinnya di zaman Rasul. Bilal, kenapa yang membuat tadanya suara sandalmu di surga olehku? Sebabnya itu apa amalan yang istimewa? Kata Rasul. Apa jawab beliau? Tidak ada amalanku yang istimewa ya Rasulullah, kecuali satyo ambo sesudah wudu, ambo salat sunat wudu dulu. Satyo berwudu, salat sunat wudu terus. Satyo wudu, salat sunat wudu terus. Tanya toh, salat sunat wudu saja mengantarkan sandal lebih ke sarung wudu. Jawab yang anda. Amal itu contohnya itu kan, sandal sampai ke sarung wudu udah nih. Kunun kok kunun, nggak seperti itu lah. Berkuda sandal itu berkuda kan. Ambo sandal saya sarung wudu, ambo salah gitu. Lu bisa nggak bawa? Ya bu ya. Jadi biasakan sholat sunnah wudu. Biasakan tuh. Makanya kita menyampaikan wudu bukan hanya untuk sholat. Dalam ceramah dalam dakwah sering kita sampaikan itu. Makanya kalau ada ibu-ibu majelis taklim si hari semacam anak sekolah di kampus, izin pak, tanya lu kemana? Terus kaji pak, masa kayak ban kan? Oke, wudu lagi ya. Kalau anak ada soal, kalau anak ada biasa itu banyak itu. Tanya balik. Awak ke jamban tu najis tu dah. Iya pak. Masa najis dibawa ke dalam masjid? Bilang saya. Kalau di kampus di sekolah, masa najis dibawa ke dalam bekal? Udah sana. Ibu. Itu. Oh kan wajahnya bersih tu. Tidak ada najis itu yang bersih. Najis itu tetap najis. Agar tidak bernajis terus, maka berwudu. Tidak cukup dengan istinja. Itu tasawuf itu kajiannya. Tahu
gitu ibu. Ya bu ya. Wudu, makanya wudu bukan hanya untuk sholat. Ibu memasak di rumah di dapur dalam keadaan berwudu, hidangkan makanan ke suami, ke anak, ke cucu dalam keadaan berwudu, baik membeli lado ke kadai dalam keadaan berwudu. Nyampang ditakdirkan Allah meninggal saat itu dalam keadaan suci, hebat, dinaungi malaikat. Mantap dalam Islam tuh. Allah sudah jamin surat 2 ya 2. Ibu sudah hafal itu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada mutatahhirin di sana. Karena ada tulis di sini. Mutatahhirin. Allah cinta, Allah sayang terhadap hambanya yang taubat, dan Allah cinta, Allah sayang terhadap hambanya yang mutatahhirin, yang suci. Dia dua. Hebat. Orang Islam itu hebat. Kemana-mana dia suci terus. Nah, kita kepada kali hadis kita sampaikan itu. Pak, halangan. Tetap wudu. Jaga kebersihan. Iya Pak. Iya. Ini caranya. Kita kan ada rumah tablis Al-Quran itu. Ada anak-anak gadis-gadis kita itu. Oh, enggak suci dulu ya. Jaga wudu. Gitu caranya. Jadi kemana-mana kita dalam keadaan suci, berwudu. Cukup orang, mohon maaf. Kita di sini ada nol, tidak ya? Tidak ya? Coba bayangkan itu, umur 0 tahun sampai 62 tahun, ndak suci-suci yo, najis tarwi sampai meninggal. Banyak kata butuh ibu juga, belum salah buang itu. Bahaya. Setelah dia halangan menstruasi, dia tidak bersinjak, dia tidak bersuci. Makanya itu. Kalau kawan-kawan ibu yang ngerti dia tak dalam bersuci. Setelah dia hubungan suami istri, ada selesai, dia tidak mandi wajib. Bila tahu dia mandi wajib tuh, kasihan mereka. Gak ada hebatnya dalam Islam seperti itu. Jadi jangkauan Islam itu bukan dangkal jauh. Makanya Islam itu mengajarkan bukan hanya cuci tangan. Cuci tangan itu kebersihan biasa saja itu. Tapi wudu, makanya kita lestarikan, jaga wudu. Di sekolah kayak gitu, di mana saja ada pengajian kegiatan, tetap seperti itu. Berwudu dulu. Pergi dari rumah pergi ke mana saja, berwudu lah. Pergi ke pasar, pergi ke kadai, pergi ke kamar mandi, pergi segala macamnya, pergi ke sawah. Yuk ke sawah sekali pun berwudu. Nyampang tipe malaikat maut situ lah. Kita dalam keadaan suci dan keadaan wudu, udah serahkan, aman. Nama malaikat itu hebat, masya Allah. Ibu berdua dari rumah, tentu aku berdua dari rumah. Tiba di siko, wudu tadi masih sah dipakai. Aku tadi dari Ahlus Sunnah, pengajian maghrib sampai isya tadi. Bau dua tadi, tidak batal, masih sah di bawah untuk sholat isya tadi. Tapi wudu lagi, itu namanya wudu di atas wudu. Wudu di atas wudu itu kelipatannya. Kalau sholat berjemaah berapa nilai derajatnya? 27. Kalau wudu di atas wudu tadi itu tidak batal loh, sah dipakai untuk ibadah sholat. Kuda wudu lagi, wudu di atas wudu 50 derajat. Dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali bab tentang masalah wudu. Hebat dalam Islam. Ayo, kecuali kalau alergi dengan air, kan? Takut ya iya, gitu kan? Kau dia sebentar masuk buat dia iya. Dia kejamban kalau sebut dia iya, dah. Dan tu orang kejamban masuk buat dikasih dah. Wudu lagi. Itu, Jadi sampai yang ke anak cucu orang, kita kayak gitu di rumah. Itu biasanya ya, wudu ni. Itu saya. Mulai dari detik sampai ada. Kalau tidak jangan sentuh Al-Quran. Nah ini kalau jangan habis, gitu. Jadi biasa kalau itu. Jadi artinya apa? Bahwa ternyata amaliyah kita itu di dalam Islam sangat hebat sekali. Jadi sudah 2, siapa yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, Allah haramkan dari sentuhan
Siapa menjaga 2 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan rumah di surga untuknya. Lalu, boleh? Kau tanya, boleh? Tentang lain boleh nggak, Ustaz? Boleh? Jangan masalah politik salah. Ini Ustaz, saya pernah dengar Ustaz, wanita yang tidak disentuh oleh api neraka, wanita yang tidak bisa mencium bau surga. Ya. Salah satunya yaitu wanita yang mencat rambutnya dengan warna hitam. Terus kalau warna coklat, warna merah boleh Ustaz? Oh, gitu. Ya pandai ibu ya. Aduh itu jawaban apa ibu ya? Jadi selananya model itu. Iya kan gitu Ustaz. Ya, redaksinya gitu redaksinya. Intinya di sana adalah mencat rambut. Kalau untuk satu popularitas merubah itu memang tak boleh dan hukumnya haram. Bahkan mencat uban tak boleh ya. Tujuannya kalau mencuci uban tuh. Kepala boleh putih ya. Nah, kata itu. Itu sunatullah. Tanda-tanda Allah sudah ada bagimu. Nah gitu. Umat Islam seperti itu. Orang yang beruban kepalanya itu nanti sebagai cahaya nanti di surganya di akhirat. Jangan cemas pula. Dia lagi nego macayo kepala dulu dia putih itu. Iya supaya nggak pakai jilbab lah gitu kan, pakai makanan kemana-mana gitu kan, pakai tutup aurat itu. Gata-gata, ini seorang gata ini loh, gata. Jangan lain mah, kalau disabui sekali, lain bunyi itu sabui 2 kali, dan tak salah ada kalau 2 kali gata-gata, kalau sekali gata. Astagfirullah. Ya. Jadi kalau tujuan mencap itu cari popularitas, kalau hanya sekedar untuk merubah ciptaan Allah itu tidak boleh, dilarang. Tidak boleh. Itu terlarang itu. Bahkan alis mata, mohon maaf. Kok tukang miap, warna piati, kau tahu deh. Yang kecil itu nah boleh. Ini bahaya tuh. Kok nyakira orang sih kok. Contoh orang itu kan. Nah boleh. Jadi makanya aku dulu sama tuan anak rumah mengejar, tidak boleh asal mata awas tuh. Jamnya saya. Kalau rapi saya nggak dirapikan nggak apa-apa Ustaz? Dirapikan tidak apa-apa, tapi kan bahasa rapikan tuh. Dirapikan itu artinya mungkin dibaguskan supaya cantik, boleh apa? Kenapa ini ada itu belum mata ini? Itu bukan pekerjaan sia-sia itu. Allah sudah maha segala-galanya. Tanya tuh bulu mata pun dah sama tumbuhnya dalam mulut. Cuma kalau sama. Oh hei, kalau sama bulu mata ke dalam mulut wah, betul kamu kemarin dia itu panjang itu berapa? Tapi begitu Allah maha besar. Nah diaturlah seluruhnya. Kenapa harus di sini supaya air itu tidak sampai ke mata Allah? Nanti bahaya. Makanya air itu ke sini. Padahal kayaknya kalau dia ke kemari bayinya. Jadi semuanya ciptaan Allah itu sudah desain, sudah disetting oleh Allah. Bama kota lingkungan di sikota di media kok. Coba saya di sikot lingkungan. Lautan gua lagi origen bah. Payah kerjanya. Kau dah tadi kamu di sikot sih ya. Ada Allah itu maha kuasa. Jadi ciptaan Allah tidak boleh dirubah, tidak boleh dipermainkan. Ma khalaqta hadza batila kata Allah. Seluruhnya yang ada di dirimu di alam ini tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Berarti nggak boleh Ustaz? Nggak boleh Ustaz? Nggak boleh kalau untuk yang tadi itu. Kalau untuk popularitas. Nggak boleh. Tapi kalau untuk Popularitas untuk gaya, untuk menonton apa segala macamnya. Ikuti saja aturan sunatullah. Sunatullah, nggak apa-apa. Bersyukur itu la ayatin, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dulu hitam
Kini rambutnya. Itu batu Ustaz, motor rambut itu Ustaz. Hah? Motor rambut itu. Motor rambut enggak apa-apa. Laki-laki boleh motor rambut. Tradisional boleh panjang rambut. Rambut itu mahkota. Masya Allah luar biasa. Hampir nara dia pun tak boleh motor rambut dulu. Kecuali dulu sebab KK. Itu mau bertahan loh. Hah? Laki-laki panjang. Laki-laki itu. Ya, laki-laki itu rambutnya dipendek kan, dirapikan. Kecuali kalau Rasulullah dulu kan rambut beliau kan itu kan semacam mukjizat, itu kan sunat segini. Potong rambut itu termasuk itu juga Ustaz. Sunat. Nah, dilarang mah berubah ciptaan Tuhan juga. Yang mana? Berubah juga. Oh itu sebenarnya tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena wanita itu adalah rambut bagi wanita itu adalah mahkota, tanda kehormatan. Kemudian nanti di akhirat rambut itu akan menjadi saksi bahwa rambut seorang wanita itu adalah akan menjadi saksi di hadapan Allah dalam pelaksanaan ibadah dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Makanya dan pun malahan dalam ilmu fikih rambut itu adalah bagian daripada aurat, dijaga. Jadi tak boleh kita tidak mensyukuri dalam rangka nikmat-nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ambo mohon maaf Ibu, ambo sampai kemarin beliau. Gaya ambo di kelompok. Ambo satu ambo dulu. Sebetulnya ujang-ujang di kelompok. Malam lek lalu pulang sebentar dekat kiamat lalu dia. Aku balik pulang. Kalau begini semua itu. Ustaz, apabila meninggal itu gimana Ustaz? Apakah dijalin apa? Oh enggak, kalau disangkut dan bisa dipanjangkan saja. Iya. Saya pernah melihat Ustaz, Iya. ada orang meninggal itu dikepang. Oh, itu teknis maksudnya itu. Kalau orang-orang apa ya? Kalau orang-orang non-muslim, ya macam. Nggak boleh, biarkan saja. Bekor repot malaikat membuka betul. Biarkan saja. Mungkin kalau di kumpulan atau kemarin pokok jangan mengganggu dalam beliau tidur. Disangkut betul tempi raya, karena pokok diapakan saja. Tidak usah dijalin, tidak usah dikepang, tidak usah diapa segala macam, dibiarkan saja, dirapikan saja. Yang penting mudah untuk kita membungkus dengan kain kapan. Baik Ibu, sudah masuk kepada rambut. Ya. Orang tua sakit Ustaz. Ya. Rambutnya itu lah pusing lah, tuanya panjang nanti potong deh Ustaz. Oh gitu. Kalau dalam situasi dan kondisi darurat itu boleh. Tapi kalau tidak ada apa-apanya, tidak ada kurena-kurenanya, tapi kalau contoh kan beliau sakit, kan ada kalau sakit apa namanya tuh sampai bengkak lagi gitu kan, seru ya. Tidak bisa dirapikan macam apa itu boleh. Ke dalam untuk menjaga itu boleh. Kalau kondisi darurat, darurat fil ibadah itu bukan di situ, tapi adalah kaidah usul fikih. Darurat itu boleh. Jadi boleh. Kenapa boleh? Karena dalam kondisi darurat tadi. Tapi kalau tidak ada dalam kondisi darurat, sebaiknya itu tetap kita syukuri saja. Baik, Ibu sekalian, sudah hari yang 9. Bagaimana dengan kalau suami kita melarang untuk apa harus dirapikan katanya? Perintah suami, perintah suami. Ini kedengaran sama suaminya. Iya, apa Ustaz? Misalnya kita sudah punya uban, Ya. katanya dicat lah katanya. Gimana Ustaz? Dan kelihatan tidak Ustaz. Ya. Itu gunanya agama. Jadi gunanya agama itu adalah bagaimana kita berilmu dalam beragama itu. Semakin banyak ilmu kita, maka kita semakin tawadu dan semakin tunduk kepada Allah. Jadi artinya, Bang, kalau dicat Bang, bodoh, mau lihat Bang.
Contoh. Bumi pemain setiap loh. Salah tuh. Menggaya mana? Bukan atur saja Pak. Yang penting bagaimana kita tetap di atas ketaatan kepada Allah. Ini penting. Apalagi kalau cat itu, hati-hati juga di game apa semacam itu kan. Ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang membolehkan. Contoh kalau di kuku nama apa namanya kotek. Kutek ya kutek. Nah kutek itu kalau dia menutup itu tidak boleh, haram, terlarang. Kenapa? Karena dia melampau. Menutup kuku itu bagian dari anggota wudhu. Kalau kita berwudhu maka kuku itu tertutup oleh kutek tadi, maka anggota wudhu tidak sempurna. Wudhu tidak sempurna, maka sholat tidak sempurna, alias batil. Ada ulama menyatakan inai itu menyatu dia dengan kuku. Kalau menyatu itu maka dibolehkan. Selagi inai itu tidak ada unsurnya di sana, yaitunya unsur-unsur yang terlarang, dari jenis-jenis yang terlarang, dari zat-zat yang terlarang. Contohkan daun inai ini ibu ya, ada ibu-ibu anak-anak gading saya cek yang nyonya belajarkan anak mau kayak cek itu tuh, itu boleh karena dia menyatu dengan kuku. Gitu. Tapi kalau sudah dia menutup atau tidak boleh lagi, karena sudah larang, tidak boleh. Atau dia menyatu tapi dari zat-zat yang terlarang. Makanya kok kamu mandi itu saya lihat kehalalannya dulu. Kehalalan itu maksudnya alkohol 0,sekian% atau dulu. Tidak boleh. Parfum juga kayak gitu. Hati-hati. Pakai parfum dibawa untuk ibadah, untuk sholat. Ibadah sholat, tapi parfum yang beralkohol. Jangan. Itu bahaya itu. Rusak ibadah kita. Kalau kau pakai juga parfum yang tidak beralkohol atau non alkohol. Ini contohnya. Bukan promosi enggak. Contoh saja. Awak kata dulu, awak ilmu dulu. Awak beramal dengan ilmu. Contohnya Pak, non alkohol. Contoh. Kasturi Pak. Jadi awak ibadah, tapi ibadah yang awak bawa, yang awak pakai dari unsur zat-zat yang haram, yang terlarang. Apa saja. Awak sholat, tapi kesannya mencilok. Kenapa itu doa? Awak sholat, tapi kain awak pakai kain dari Cino, Mayang. Akan susah dulu. Ini tidak boleh. Jadi yang ingin pakai juga pakailah yang non alkohol agar ibadah kita itu diijabah dan makbul. Jadi seluruhnya kita harus sterilisasi dari hal-hal yang baik. Jangankan dari yang haram, dari yang syubhat saja tak boleh. Syubhat itu diragui yang dikeragukan. Ya, jadi kutek boleh kalau tidak ada menyalahi aturan syariat. Tapi rata-rata kutek itu menutup itu, maka inai boleh. Sama saja dengan bikin tadi itu. Kalau sudah menutup, apalagi menutup rambut, dia hentikan menutup pori-pori dan segala macamnya, itu tidak baik lagi. Maka alamiah saja. Ya, menyatu juga rambut. Yang penting nanti yang ujung-ujungnya biasanya kalau memakai sesuatu itu ada harus. Gitu. Nanti kan? Goyang tadi. Jadi malu kan? Contoh gitu aja. Biasa saja lah, biasa saja. Jadi karena itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan itu sangat membahayakan kamu. Hatta tahu-tahu zurtumul maqabir,
tahu-tahu ada di tubuh gue, tahu-tahu ada di tubuh gue. Nah, jadi biasa saja, kita jalani saja hidup itu dengan standar aturan Allah. Jadi kalau ibu-ibu ingin pahala yang sangat besar, pahala yang sangat besar, maka berhiaslah untuk sang suami. Nah, suami apa? Pakai awaknya lah. Itu suami tidak ada pakai awak, suami kawan. Contoh di tempat lain ada kayak gitu. Di rumah mau ketinggian saya. Perbalik datang gua bantu harimau kejawi. Nggak tanggung minyak ada. Bantu malaikat lewat do. Mana malaikat lewat do. Jadi artinya apa? Sunnahnya itu berhias untuk sang suami pujangga kita. Mama, iya bang. Orang bilang, wow, itu ambil ada, mungkin 10 lampi lah, itu kan. Lagi pada pipa itu adalah, pada pipa. Ama itu pada pipa itu. Nomor 5, nomor 9, tahu ibu ya? Semua itu kan. Apakah lagi cuci adalah itu kan? Boleh itu malahan harus dan wajib. Ini pokok lain datang larang saja lah, gitu kan? Pakai positif itu pakai lah, pakai niat, pakai sendok, pakai cala, pakai lah segalanya. Pas buka pintu betul harimau makan doi, comel udah. Jadi artinya apa? Berhias untuk suami itu adalah jelia. Tadi benar. Ya, jadi sunnahnya kayak gitu. Sunnahnya. Jadi sunnahnya itu jangan lihat. Kalau keluar, kalau paybarale, kalau biasa saja lah, sederhana saja. Tidak usah pakai harum-harum, pakai wangi-wangian. Yang penting standar saja lah baunya itu. Nah pokok jangan bau bawang lah. Gimana berbaliknya dengan suami Ustaz? Ya bu. Berbalik dengan suami Ustaz. Oh rencananya. Kita dapat bilik Ustaz. Oh gitu. Ada saja jawabannya bu ya. Ibu yang pendekar ya. Padahal ini suami lah kan. Oh, boleh. Kalau nggak boleh. Yang penting bilang sama suami, bang, yang mana bang? Saya mana karena ada cara bang saya. Gitu. Ini mah. Gitu. Boleh. Yang penting redho suami itu lihat. Redho suami, ibadah aturan Allah, agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama dalam hidup dan kehidupan dunia dan akhirat kelak. Baik, kemudian demikian saja. Mohon maaf, ibu-ibu, ada yang tidak pas, ada yang kurang. Masih ada? Hari jam 3. Ya, hari hujan. Mudah-mudahan berkah datang kepada kita bersama dengan seiringnya datang hujan. Allahumma sholli wa sallim. Ila liqa fasabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi